Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usti Kusmasani Nasution dengan NIM 2014-08-0018. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang keanekaragaman hayati. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang keterkaitan tiga tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen atau genetika, merupakan keanekaragaman yang terjadi antara individu satu dengan lainnya yang masih dalam satu spesies. Hal ini disebabkan adanya variasi komposisi atau susunan gen pada masing-masing individu, meskipun mereka satu spesies, sehingga di dunia ini tidak ada makhluk hidup yang sama persis. Misalnya, variasi dalam spesies ayam yang meliputi ayam cemani, ayam bangkok putih, ayam Arab, dan ayam kampung. Yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies ini merupakan keanekaragaman individu yang berbeda spesies, memperlihatkan adanya variasi bentuk, kenampakan, dan variasi sifat lainnya antara spesies satu dengan spesies lainnya. Misalnya, variasi yang terjadi pada berbagai spesies unggas seperti ayam, bebek, itik, angsa, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Makhluk hidup yang beraneka ragam baik bentuk, kenampakan, dan sifat-sifat lainnya berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya dan dengan jenis-jenis makhluk hidup lainnya yang bervariasi akan membentuk berbagai macam ekosistem sehingga membentuk keanekaragaman ekosistem. Misalnya, keanekaragaman ekosistem di Indonesia mencapai plus minus 47 ekosistem yang berbeda. Beberapa ekosistem yang ada di Indonesia antara lain: yang pertama, ekosistem hutan bakau, ekosistem pantai, ekosistem hutan rawa gambut, dan ekosistem hutan hujan tropis. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai taksonomi, tata nama, tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Teman-teman bisa melihat tingkatan klasifikasi makhluk hidup yang sudah saya tampilkan. Di sini saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi pada makhluk hidup. Kebanyakan ahli biologi sependapat bahwa makhluk hidup di dunia ini dikelompokkan menjadi 5 kingdom, diusulkan oleh Robert Whittaker pada tahun 1969. Kelima kingdom tersebut antara lain Monera, Proista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang kedua yaitu filum atau divisio keluarga besar. Nama filum digunakan pada dunia hewan dan nama division digunakan pada tumbuhan. Filum atau division terdiri atas organisme yang memiliki satu atau dua persamaan ciri. Namun, filum tidak memiliki akhiran yang khas, sedangkan nama division umumnya memiliki akhiran khas antara lain pita dan mikota. Yang ketiga yaitu kelas atau klasis, kelompok takson yang tingkat lebih rendah dari filum atau divisio. Yang keempat yaitu ordo atau bangsa. Setiap kelas terdiri dari beberapa ordo. Pada dunia tumbuhan, nama ordo umumnya diberi akhiran ales. Yang kelima yaitu famili. Famili merupakan tingkatan takson di bawah ordo. Nama famili tumbuhan biasa diberi akhiran Achaeae. Sedangkan untuk hewan biasanya diberikan idea. Dalam penyebutan Indonesia, nama suku selalu diulang penyebutannya: kacang-kacangan, anggrek-anggrek, jahe-jahean. Yang keenam yaitu genus atau marga. Genus adalah takson yang lebih rendah daripada famili. Nama genus terdiri atas satu kata. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan seluruh huruf dalam kata itu ditulis dengan huruf miring atau dibedakan dari huruf lainnya. Yang terakhir yaitu spesies atau jenis. Spesies adalah takson yang terendah. Spesies adalah suatu kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya untuk menghasilkan keturunan fertil atau subur. Aturan penulisannya disebut binomial nomenklatur. Adapun tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah
Yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, yaitu mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, yaitu memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Berdasarkan tujuan tersebut, sistem klasifikasi makhluk hidup memiliki manfaat seperti berikut. Yang pertama, memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Yang ketiga, yaitu klasifikasi memudahkan komunikasi. Pembahasan yang ketiga yang akan saya bahas yaitu sejarah dan dasar perbedaan berbagai sistem klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa. Yang pertama, periode preliteratur. Pada periode ini manusia sangat primitif. Mereka memperoleh makanan dari berburu dan bercocok tanam. Mereka mengetahui tanaman dari fungsinya untuk dimakan dan obat-obatan. Mereka secara otomatis telah mengklasifikasikannya. Mereka mendeskripsikan dan mengklasifikasikannya dari guna dan berbahaya atau tidaknya suatu tanaman dan menempatkannya pada kategori sehingga mudah digunakan sebagai referensi. Yang kedua yaitu literatur kuno. Pada periode ini mereka telah mencapai kesimpulan berdasarkan alasan daripada analisis dari observasi. Mereka telah menuliskan perbedaan antara bagian luar dan bagian dalam organ. Mereka diklasifikasikan dalam pohon, semak, selain semak. Mereka juga terbagi dalam berbunga tiap tahun, terjadi sekali 2 tahun, dan morfologi bunga. Deskripsi berdasarkan tanaman obat dipergunakan lebih dari 1500 tahun yang lalu. Yang ketiga itu pertengahan. Pada abad ini hanya ada sedikit pembagian taksonomi, kecuali Albertus Magnus yang memperkenalkan monokotil dan dikotil, berpembuluh dan tidak berpembuluh. Yang keempat yaitu pembangunan kembali. Pada periode ini telah terdapat perkembangan mengikuti. Yang pertama, telah dilakukannya percetakan. Yang kedua, setiap orang telah percaya pada karya asli seseorang. Yang ketiga, ilmu navigasi memungkinkan untuk mengoleksi semua tanaman di dunia. Pada periode ini merupakan periode pembelajaran dan melakukan eksplorasi, didapatkan banyak tanaman dan kegunaannya. Yang kelima yaitu teori evolusi. Pencetus teori ini adalah Charles Darwin. Ia memperkirakan bahwa bumi telah berusia 6.000 tahun dan mengalami evolusi yang terakumulasi sehingga terjadi perbedaan. Ia meyakinkan dengan bukti-bukti evolusi yaitu perubahan hidup yang terjadi dan mengutarakan adanya seleksi alam pada mekanisme yang menyebabkan perbedaan. Sama halnya dengan Alfred Wallace, perkembangan teori evolusi. Berawal dari situlah dimulai pengumpulan semua data tanaman berdasarkan anatomi, genetika, fisiologi, paleobotani, chemistry, dan palinologi. Yang keenam yaitu kebangkitan taksonomi. Melihat dari pembagian taksonomi yang terdahulu, kita dapat memperhatikan jika peraturan pembagian klasifikasi murni penemuan dan wewenang manusia. Taksonomi dimulai dengan adanya perkembangan mikroskop dan teknik modern. Penemuan mikroskop mempermudah untuk mengetahui struktur dalam secara nyata. Rangkaian DNA dan ilmu yang mempelajari tentang organisasi genomo dalam tanaman terdeteksi yang digunakan dalam pembagian taksa. Dari sinilah terjadi pembaharuan taksonomi. Materi yang keempat yang akan saya jelaskan yaitu dasar klasifikasi pada tumbuhan. Carolus Linnaeus membuat urutan klasifikasi tumbuhan dari tingkat kecil hingga tingkat terbesar yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu unit dasar terkecil dalam klasifikasi disebut jenis-jenis atau spesies.
Yang kedua, jenis-jenis yang serupa dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut marga atau genus. Yang ketiga, beberapa marga yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut suku atau famili. Yang keempat, beberapa suku yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut bangsa atau ordo. Yang kelima, beberapa bangsa yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut kelas. Yang keenam, beberapa kelas yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut filum atau divisi. Yang ketujuh, beberapa divisi yang sama dengan ciri tertentu dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut dengan kerajaan atau kingdom. Materi yang kelima yang akan saya jelaskan yaitu dasar klasifikasi pada hewan. Masing-masing hewan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan hewan lain, tetapi ada beberapa hewan yang memiliki satu atau lebih persamaan. Jadi, dasar untuk mengelompokkan hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan persamaan. Dengan mengamati ciri-cirinya, maka kita dapat memasukkan bahwa ayam dan elang adalah golongan hewan, yaitu jenis aves atau burung karena memiliki bulu, sayap, dan paruh. Yang kedua yaitu berdasarkan perbedaan. Apabila kita mengamati perbedaan ciri yang dimiliki ayam dan elang berdasarkan jenis makanannya, maka ayam termasuk herbivora, sedangkan elang termasuk golongan karnivora, yaitu pemakan daging. Yang ketiga yaitu berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari hewan, pertama-tama yang dapat dilakukan adalah mengamati bentuk luar dari hewan tersebut, misalnya bentuk paruh dan jumlah sayap. Yang keempat yaitu berdasarkan ciri biokimia. Sejalan dengan masa perkembangan untuk menentukan klasifikasi makhluk hidup, selain berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, bisa pula menggunakan ciri-ciri biokimia. Misalnya jenis-jenis enzim, jenis-jenis protein, dan jenis-jenis DNA. Hal tersebut dapat menentukan hubungan kekerabatan antara hewan satu dengan lainnya. Yang kelima yaitu berdasarkan manfaatnya. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk memudahkan kita memanfaatkan suatu hewan. Materi yang keenam yang akan saya jelaskan yaitu kajian Islam yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Timbulnya keanekaragaman hayati di alam raya ini merupakan suatu bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Toha ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula fasalaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'a fa'akhrajna bih azwajan min nabatin syatta. Artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi untuk jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu ancaman dan solusi terhadap keanekaragaman hayati. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang ancaman keanekaragaman hayati. Contohnya yaitu yang pertama, ancaman terhadap keragaman hayati adalah kepunahan biologis atau biological extinction. Yang kedua, kepunahan biologis terjadi ketika spesies tidak dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan yang baru. Beberapa kegiatan manusia menyebabkan kepunahan spesies. Yang ketiga yaitu bumi sedang mengalami laju kepunahan spesies yang semakin meningkat. Yang keempat, kepunahan satu spesies, khususnya spesies kunci, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.
Adapun solusi untuk mencegah ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang pertama yaitu perlindungan dan penguatan alam sebagai sistem penyangga kehidupan, dan yang kedua perlindungan flora dan fauna beserta ekosistemnya.